Ini dulu nggak jadi. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di acara Bincang Peternak, acara spesial berbagi pengalaman di peternakan. Dengan saya Cynthia. Dan saya Ivan dalam Bincang Peternak episode 3. Nah, di episode yang ketiga ini kita akan membahas seputar pembibitan sapi potong nih Kak Van dan Sobat Ternak semuanya. Yo, Kak Jin. Nah, dan telah hadir bersama kita Bapak Marianto SPDMM. Beliau merupakan Ketua Kelompok Ternak Kedung Gondang, Desa Jonok, Kecamatan Ayang, Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat datang Pak Mar. Matur nuwun Pak sudah berkenan hadir. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Oh iya Pak, kemarin saya dengar itu ada penilaian lomba aja Pak. Nah itu mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, itu seperti apa sih kegiatannya Pak? Itu kan lomba klaster Bank Indonesia dalam bidang. Nah, jadi yang di lomba banyak hal, tapi terfokus aspek usaha, baik manajemen kelompok, tata kelola kandang, kesehatan ternak, termasuk usaha yang digeluti dari hulu sampai hilir. Oke. Nah itu berarti itu yang mengadakan siapa ya Pak tadi Pak? Itu sudah tingkat nasional, jadi tinggal 3 peserta, Jawa Timur, Lampung, sama DKI Jakarta. Oke. Ya mohon doa restunya kita ya nomor 1 harapannya. Tapi bagi kami Amin. Ya semoga menang. Ya, lomba itu kan menurut kami itu evaluasi. Dengan lomba kita akan tahu di mana letak kekurangan kita sehingga kita bisa membenahi, bisa melangkah lebih maju lagi. Oke, baik. Nah Pak Mar, Bapak kan selaku pengurus dari kelompok ternak Kedung Gondang ya Pak. Nah mungkin Bapak bisa diceritakan Pak bagaimana sih awal mula berdirinya kelompok ternak Kedung Gondang itu sendiri Pak? Pak. Ya, sebetulnya posisi hari ini saya humasnya, saya bukan ketua, saya klarifikasi tadi. Sekarang adalah Pak Sugianto ke 2021 ini berawal dari teman-teman yang bergabung dalam komunitas warung kopi dekade tahun 2009 sampai 2011 itu memang kami semacam punya komunitas di warung kopi. Di situ sering diskusi terkait dengan peternakan dan pertanian. Di mana tiap diskusi pasti kita terjadi debat kusir yang mana tidak ada penjelasan yang bisa dipakai untuk acuan yang benar, sehingga kami sering SMS pada petugas teknis peternakan Kecamatan Lemaya. Berkat dorongan beliau, kita mencoba membuat kelompok. Tepatnya tanggal 9 Februari tahun 2011 berdirilah kelompok yang kami beri nama Kedung Gondang. Nah, nama Kedung Gondang ini bukan nama yang terinspirasi dari manapun, tidak. Saya ingin mengabadikan nama di sekitar kandang tersebut adalah nama Kedung Gondang. Itu adalah tempat satu-satunya dulu dipakai untuk air minum oleh penduduk sekitar sini. Sehingga kami mempunyai pemikiran mengabadikan nama tersebut, saya gunakan sebagai nama kelompok tani ternak Kedung Gondang. Itu awal ceritanya. Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah hampir 10 tahun kita semakin maju, semakin eksis menurut pendapat orang lain. Tapi secara pribadi kami masih mempunyai ambisi dan impian yang besar. Memang Mas, dalam aturan kelompok kami mempunyai tujuan, yaitu mencerdaskan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga dalam organisasi harus ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Setelah terbentuknya suatu kelompok, harus ada aturan yang kita wadahi dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di sana hanya dibatasi satu kepengurusan itu 2 tahun. Sehingga tiap 2 tahun sekali ada reorganisasi. Sehingga saya hanya mau dipilih sekali, periode tahun 2011 sampai
Mengapa demikian? Kami ingin terkesan milik A, B, C saja, tapi semua mempunyai tanggung jawab bersama-sama. Gimana? Apa yang perlu ditanyakan lagi? Oh iya Pak, kalau untuk anggotanya saat ini sudah ada berapa ya Pak? Awal berdirinya kelompok Kedung Gondang itu 9 orang. Sekarang menjadi 55 orang. Tetapi karena antusias masyarakat ingin berternak dan bergabung dalam suatu organisasi, kami mempunyai kelompok binaan. Kelompok binaan yang satu Embong, itu ada di RT 5, RW 1, mempunyai kandang komunal juga, sapinya 84 ekor, kemudian anggotanya 32 orang. Kelompok yang kedua adalah Purajaya. Purajaya ini berdiri sekitar tahun 2016. Sudah mempunyai kandang, termasuk sudah punya ternak, anggotanya 23 orang. Ketiga adalah Maisel Jenar, itu mengelola kambing warga RT 1, anggotanya sudah 45 orang. Keempatnya itu Pertapan di RT 3. Kemudian Jati Makmur di RT 11, sedangkan binaan kami ada di Desa Kunci, Kecamatan Dander, itu juga binaan kami, kelompoknya namanya Segorukun, dan Mayangloro di Desa Temayang, Kecamatan Temayang, yang kemarin merupakan satu-satunya anggota kami yang kami percaya untuk mendirikan di Temayang, Pak Artono itu yang menjadi pengurus di Mayangloro. Ya, anggotanya sudah banyak Pak sekarang. Oh. Nah, kemudian tuh untuk pembagian jadwal kerjanya seperti apa ya Pak? Kan dari sekian banyak orang itu untuk merawat ternaknya tuh bagaimana cara mengaturnya? Sejak awal dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah ditentukan Mas, bahwa itu memang awalnya sapi bantuan. Jadi mereka masing-masing memelihara. Jadi bantuan pemerintah itu bukan hak milik, tetapi hanya sifatnya pemelihara, bukan pemilik. Harapannya sampai kapanpun bahwa itu adalah sapinya negara, sehingga bisa diturunkan pada anak cucunya. Mereka kasih minum sendiri, kasih makan sendiri, membersihkan kandang sendiri. Hanya saja pada waktu jaga malam kami gilir 6 orang. Sifatnya dipelihara sendiri-sendiri, tapi tempatnya dijadikan satu. Oh gitu ya Pak. Mungkin kita langsung masuk ke topiknya saja ya Pak. Nah, di sini saya ingin tahu nih Pak, kalau Bapak mendengar kata pembibitan sapi potong, itu apa sih yang terlintas di pikiran Bapak? Iya, terlintas pertama adalah perdeka. Itu adalah anak-anak sapi. Tetapi dalam pembibitan itu kan harus ada kriteria-kriteria yang dipenuhi. Satu, bentuk sapinya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Menurut pengalaman kami, itu kalau untuk bakalan yang mau dijadikan indukan, itu ciri-ciri yang utama, satu, mulutnya itu besar. Dua, nak bokong bahasanya apa bahasa Indonesia? Pantatnya, itu pantatnya besar, kakinya besar, kemudian tegak lurus. Itu ciri-cirinya yang harus dirawat, digunakan sebagai indukannya. Tapi kalau jantan, beda lagi Mbak. Jantan itu memang membutuhkan bentuk komplit, kepalanya besar, mulutnya besar, kakinya besar, termasuk ekornya juga besar. Kami juga breeding Mbak, fokusnya di pembibitan. Awalnya memang kita ingin melestarikan sapi lokal bentuk PO. Tapi karena masyarakat sekarang hitung-hitungan bisnis itu rugi, sehingga banyak masyarakat yang minta bibit merah, Gemusin, Simmental, itu yang digunakan. Sini memang sudah pakai IB semua, tidak ada yang kawin langsung pejantan. Karena pemerintah sudah menggratiskan untuk IB tersebut. Bahkan sudah ada teknologi yang masuk, itu pakai transfer embrio, 2 anak
bisa 1 ekor beranak 2 ekor, Mbak. Oh, begitu, Pak. Kalau untuk prosedurnya sendiri untuk mendapatkan IB itu bagaimana ya, Pak? Ya, kita hanya menghubungi lewat WA maupun di B langsung kepada petugas teknisnya IB. Itu saja, tidak ada prosedur yang lain. Dan itu kewajiban bagi mereka selaku petugas dimanapun sewilayah Kabupaten Bojonegoro, kapanpun itu memang harus dilayani. Yang penting siang, beda dengan kejadian sapi sakit, malam pun pasti didatangi oleh dokter maupun petugas teknis peternakan. Kalau untuk ciri sapinya yang siap untuk di IB itu bagaimana ya, Pak? Banyak sebetulnya. Kalau dalam ilmu hewan itu kan abuh dan sebagainya itu. Tapi untuk desa itu kan macam-macam. Satu, biasanya sapi itu tidak mau diam, dia mengeluarkan suara terus, tidak mau makan, tidak mau minum, termasuk itu naik temannya, kemudian kelaminnya itu kelihatan agak mengkilat, kemudian ada lendir merahnya di dalamnya, kalau dipegang agak hangat. Itu ciri-ciri yang dipahami oleh teman-teman peternak. Tapi ada juga sapi yang sifatnya diam, mereka tidak bereaksi, tetapi memang menunjukkan bahwa itu adalah sudah waktunya kawin, sehingga oleh petugas teknis peternakan kita sudah dibekali ilmu bahwasanya setelah sapi tersebut melahirkan, umur 3 bulan itu harus aktif melihat, mengontrol sapinya sendiri-sendiri, baik pagi maupun sore, sambil membersihkan kandang. Oh iya Pak, nah selama Bapak jadi pengurus ternak nih Pak, selama ini berarti berapa kali Pak agar sapinya puting? Di IB masa berapa kali di IB agar dia bisa puting Pak? Ya kebanyakan di sini paling banyak 2 kali. Kalau sudah 3 kali itu berarti ada gangguan reproduksi, sehingga kewajiban bagi dokter hewan untuk mengontrol. Mungkin kan dalam kandungannya ada masalah-masalah, ada penyakit ataupun itu kan perlu dibersihkan dulu. Oh iya Pak, untuk selama ini berarti agar produktivitas reproduksi indukan itu baik, apa aja yang Bapak lakukan itu Pak untuk menjaga reproduksinya bisa baik gitu Pak? Terutama faktor pakan. Faktor pakan itu memang harus standar. Artinya kalau sapi betina itu tidak perlu pakai makanan spesifik terlalu banyak, tidak usah, jadi hijauannya saja yang ditingkatkan seperti rumput gajah dan sebagainya. Kebetulan kami juga mempunyai lahan yang banyak untuk kebutuhan pakan, termasuk andaikan pakai fermentasi jerami itu pun tidak sekedar fermentasi, harus ada aturan-aturan, termasuk dikasih campuran dedak, IMK. Tapi untuk pememukan jantan itu cukup pakai amonia, jadi pakai urea itu saja bisa cukup. Oh iya Pak, kalau misalkan sapinya itu sudah ketahuan sekali reproduksinya bermasalah, itu apakah tetap lanjut dipelihara atau lebih baik diganti? Kalau baru 1-2 kali di IB tidak jadi, tetap kita pertahankan. Karena kadang-kadang itu faktor teknis juga mempengaruhi, namanya manusia, Mbak. Waktu mengeluarkan itu bahasanya calon bibitnya itu kadang-kadang kan salah juga namanya petugas, termasuk mungkin kelamaan dalam hal mau memasukkan, itu juga berpengaruh juga. Sehingga kalau hanya 1-2 kali saja kita tetap pertahankan. Tetapi kalau sudah 3 kali itu harus ada pengecekan dari dokter hewan. Kalau memang sudah dinyatakan sapi ini tidak layak diteruskan dipelihara, baru ada surat rekomendasi dari dokter hewan boleh dijual. Kami tidak berani Mbak menjual indukan karena ada undang-undangnya. Berarti untuk saat ini kalau produk yang dijual hanya pedatnya saja Pak?
Itu pun harus umur 7 bulan, minimal 7 bulan baru boleh dijual. Oh, begitu. Kalau misalkan nih Pak, sobat ternak yang di sini mau beli sapi dari produksi kandang Bapak gitu bagaimana Pak? Monggo, enggak apa-apa. Mintanya kriteria yang bagaimana, itu enggak apa-apa. Kami juga mempunyai kerjasama banyak, Mbak. Dengan UD Wiratama Tuban, kita juga kerjasama. Biasanya kami store-nya 6 ekor tiap 1 bulan dibawa ke Bogor. Dan kami tidak mungkin lah memberi stok itu dari kandang kami sendiri, kan tidak mungkin. Bisa-bisa sapi kami habis nanti. Jadi kita mitra yang lain dari luar daerah, kita beli, kemudian transit di kandang kami, baru kita setorkan ke Tuban. Oh, begitu. Lalu untuk menghubungi kriteria itu bisa ngontak siapa ya Pak? Sebetulnya seksi pemasaran yang harus mempunyai tanggung jawab terkait dengan jual beli. Cuma karena tidak ikut Zoom ini, cukup lewat saya atau mungkin Pak Womuji yang kebetulan ada di grup, bisa. Dan kebetulan banyak yang peternak yang ikut di grup kok. Ditanya lewat grup juga enggak apa-apa. Berapa ekor, umur berapa, minta beratnya yang sekitar berapa. Tapi kami enggak jual kilo, Mbak. Jualnya jogrok. Oh, gitu. Kalau untuk pencatatan tentang reproduksi ternaknya itu dilakukan oleh tenaga medis atau peternaknya juga melakukan itu, Pak? Kalau untuk buku pencatatan itu tenaga medis, baik dalam buku maupun dalam kartu itu petugas teknisnya, Mbak. Kami enggak tahu itu bahasanya bagaimana, strongnya bagaimana, sehingga khusus buku layanan kesehatan dan layanan IB itu petugas. Sedangkan buku yang lain, termasuk buku kegiatan, buku induk, buku inventaris, notil, sebagainya adalah kelompok. Oh, begitu. Berarti untuk pencatatannya dilakukannya secara manual saja ya, Pak? Belum ada yang secara digital ya, Pak? Kalau petugas sudah ada digital, karena setiap hari kan harus ada laporan online ke pusat. Tetap kita kan nggak paham bahasa itu, Mbak. Jadi kami butuh catatan dalam buku sehingga kita tahu akhirnya, oh sapi anggota ini sudah kawin tanggal ini, berarti waktunya ngecek. Gunting tidak, kan seperti itu. Nah, terkait kandangnya sendiri Pak, di peternakan Bapak, apakah kandang buat indukan itu ada dikhususkan gitu Pak? Untuk mulai dari bentukannya, mulai dari bahan-bahannya, terus terkait kemiringan lantainya, itu apakah dikhususkan? Kalau kemiringan memang sudah sesuai standar, tidak lebih dari 5%, karena kalau terlalu miring, sedangkan pakannya kadang-kadang kalau musim kemarau itu pakai fermentasi jerami, takutnya terjadi prolap, sehingga kemiringannya sangat sedikit. Kemudian untuk pemisahan, kita memang belum mampu, Mas, belum mampu, artinya kandang kita itu cukupnya kecil, sapinya banyak, sedangkan anggota mempunyai 2-3 ekor, kadang ada yang jantan anakannya, ada yang masih kecil, ada yang doro, tapi kami hanya membedakan tatkala sapi mau melahirkan. Itu kan menurut teori, bahkan kajian-kajian, itu kan 9 bulan 10 hari. Sehingga tiap sapi sudah hamil umur 9 bulan, sudah kita sendirikan di kandang melahirkan. Hanya itu saja. Idealnya memang setiap sapi itu harus dipisahkan antara jantan dan betina, antara kecil yang besar. Tetapi kami belum mampu mengarah ke situ karena tempat. Berarti untuk saat ini kandang yang dimiliki bentuknya umbaran, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, umbaran itu yang ada di Purajaya itu ada kandang umbaran. Jadi memang koloni, cuma diikat per lokal. Wah, ini kayak seru banget nih, tapi ya mohon maaf sudah
waktunya sudah agak-agak larut malam juga. Jadi untuk mungkin terakhir ini Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan nih kepada sobat ternak semua terkait tentang pembibitan ini sendiri Pak, atau mungkin Bapak bisa untuk memberikan tips dan trik kepada sobat ternak yang mendengarkan apabila dia baru mulai usaha dari nol nih Pak. Iya, intinya kalau memang ingin bikin, yaitu kan harus cari calon indukan yang bagus seperti yang saya sampaikan tadi, pantatnya besar, mulutnya besar. Bahkan ada aturan-aturan menurut mbah-mbah kita. Itu tidak mulutnya itu harus papak, biasanya apa? Papak apa bahasa itu? Pokoknya ya datar itulah ya, mulut datar, kemudian kakinya besar. Itu saja untuk betina. Sedangkan untuk bakalan yang jantan memang idealnya cari saja yang kakinya besar, kepalanya besar, itu saja. Syukur bagi kalau tahu riwayat sapi, Mas. Kalau di Jono sudah tahu sapi ini turunnya ini sudah ada recordingnya. Tapi kalau kita beli di pasar kan tidak tahu recording sapi dari mana dan bagaimana, perlakuan awalnya bagaimana. Kadang-kadang memang kita terjebak kalau pembelian di pasar. Contoh, kita beli di Nganjuk. Mayoritas petani Nganjuk, peternak Nganjuk itu kan memakai makanan sentral. Setelah dibawa di Bojonegoro, kaget sapinya. Terjadi stres, nggak mau makan, beberapa hari terjadi kematian. Jadi latar belakang kalau mau cari bakalan harus tahu juga. Syukur kalau recordingnya tidak tahu. Oke, mungkin ada lagi. Tidak apa-apa, kami nyantai hari ini. Oke, Acin ada lagi, Acin. Kalau dari aku kayaknya udah deh. Oke deh. Wah, nggak kerasa ini sudah sampai dengan menit kali ini ya Pak. Terima kasih Pak atas materi-materi dan sharing-sharing yang sudah Bapak berikan. Semoga bisa menambah ilmu kita semua nih Pak. Terlebih lagi kami yang KKN di sini dan sobat ternak semuanya. Amin. Mungkin sudah cukup ya untuk kali ini sobat ternak sekalian. Sekian dulu dari kami, Bincang Peternak episode 3, acara spesial berbagi pengalaman di peternakan. Pokoknya jangan lupa untuk stay tune terus di channel ini dan tunggu kehadiran kami di episode selanjutnya. Tak lupa kami juga mengingatkan kepada sobat ternak semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Akhir kata saya Cynthia. Dan saya Ivan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.